yang lebih atas dari dia, yaitu kuasa rakyat, maka partai politik itu pasti hancur. Apalagi kalau roh politik itu meninggalkan kuasa ilahi, saya tidak yakin lagi apa yang diperjuangkan di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya hari ini sangat penting bagi kita, para kader yang akan mengikuti musda. Di dalam musda ini, cobalah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang memberikan kuasa politik. Namun kuasa politik tadi, jika tidak diabdikan kepada rakyat, maka pastilah tinggal kenangan. Hadirin yang berbahagia, saya mengajak kita semua kembali memperhatikan sejarah terbentuknya partai politik. Di era zaman kerajaan, kita melihat semua berpusat kepada raja. Raja dianggap sebagai perwakilan Tuhan. Dan dia, kalau kita baca dalam sejarah, memegang kekuasaan seluruhnya, totalitas. Sehingga bisa disebutkan totaliter dan bisa menjurus kepada tirani. Dia memegang kuasa legislatif, yudikatif, eksekutif. Kekuasaannya menjadi tidak terbatas. Pada zaman terkenal ini, kita banyak mendengar, king cannot do the wrong thing. Raja tidak dapat bersalah. Apakah betul? Itu sebabnya kekuasaan raja pada masa dahulu itu banyak melakukan penindasan. Dan kita melihat kekuasaan yang menindas itu, akhirnya kalau kita membaca kerajaan Babilonia, kerajaan Nebukadnezar, kerajaan-kerajaan lain, termasuk kerajaan Firaun. Sekarang coba kita tanya, kerajaan-kerajaan tersebut sedang di mana mereka? Lenyap. Kalau kita melihat adanya penggalian-penggalian benda-benda purbakala ditemukan di kerajaan namanya Assyria, itu luar biasa temboknya, 10 meter tebal tembok. Saya kira nggak ada di dalam kerajaan apapun. Besarnya tembok tadi ternyata akibat penjara, bukan menjadi ikut partai seperti mengambil mangga atau menjungkit mangga, molo ala Batak, dijungkit manggai asam madabu. Ini orang-orang yang seperti ini dalam politik akan menjadi orang oportunis. Dia tidak membangun sebuah peradaban. Karena itu tujuan didirikannya partai politik ini sangat mulia. Di dalam politik ini kita berdiskusi seperti yang sekarang ini. Kita belajar dalam segala aspek kenegaraan. Kita melaksanakan kader. Itu yang didengungkan oleh ketum kita. Bagaimana mulai membangun namanya kepemimpinan dari ranting, kemudian masuk ke kecamatan, masuk ke kabupaten kemudian masuk ke provinsi. Semua ini jenjang kepemimpinan. Sehingga kalau Bapak Ibu sebagai pemimpin kecamatan seharusnya menguasai yang namanya peraturan kecamatan supaya dapat mengawasi camat. Karena Bapak Ibu
itu setingkat dengan camat. Kalau kita misalnya menjadi pimpinan desa, kita setingkat kepala desa. Itu gunanya partai politik, supaya mengawasi. Karena ada di dalam dada kita mengemban tugas yang mulia, bagaimana melalui dan kehadiran partai, rakyat mendapat pengaruh, yaitu apa? Ada kesejahteraan masyarakat. Karena rohnya partai adalah rakyat, maka seluruh energi partai itu diarahkan untuk membangun rakyat, bukan membangun kantong pribadi. Ya, ini saya mau garis bawahi. Seluruh energi partai itu diarahkan untuk membangun rakyat, bukan membangun pribadi. Itu sebabnya di tengah isu saya berdiri di sini, ya, karena saya sebagai pejuang partai, saya tahu, ya, saya tidak untuk dibela, tapi saya pembela rakyat. Dan persepsi yang benar ya seperti itu, tentu untuk rakyat. Karena inilah Hari Marbun sebagai ketua partai, saya termotivasi datang ke Partai Golkar dan memimpin Golkar Umbaka sampai saat ini. Saya tidak pernah mengambil uang 5 rupiah. Saya memberi sesuatu. Kita sudah sama-sama berjuang. PK telah berjuang, kader Golkar telah berjuang. Saya bangga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berjuang. Saya dengar menghabiskan dana. Dan kalau motivasi bapak ibu Anda ingin dipakai Tuhan untuk rakyat, maka uang bapak ibu itu tidak ada apa-apanya. Karena semua orang terakhir akan berhadapan dengan pertanggungjawaban pengadilan. Kalau di dunia ini lewat, maka pengadilan Tuhan, pemilik daripada politik di seluruh dunia ini, Bapak Ibu akan pertanggungjawabkan. Dan 5 kursi cukup untuk mengusung, mengantarkan seorang calon bupati di pilkada. Saya menyadari kekuatan individu pribadi Hari Marbun tidak mampu mensejahterakan rakyat. Suka tidak suka kita harus masuk dalam pengelolaan negara. Dalam partai politik disebut suprastruktur politik. Dalam pemerintahan disebut infrastruktur politik. Namun partai politik perlu dibangun dengan spiritualitas politik. Spiritualitas politik, yakni niat yang tulus untuk membangun negara dan masyarakat. Spiritual politik, yakni niat yang tulus untuk membangun negara dan masyarakat. Politik yang berintegritas, di mana perkataan sesuai dengan perilaku. Kita tidak bisa menampilkan sebagai kader politik hanya berfoto-foto, dan itu menunjukkan kinerja kita. Tapi kita harus memiliki fakta. Itu sebabnya saya katakan politik yang berintegritas itu berbicara
sesuai dengan perkataan yang dan dilakukan. Apalagi saya membaca anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Golkar, saya merinding. Ya, yang menjadi pertanyaan, setelah saya melaksanakan tugas saya sebagai kader, tugas bapak-bapak sebagai PK, tugas daripada semua, tentu kader bisa menuntut, ya kan? Apa yang dituntut? Harus ada keberanian. Ketika membicarakan bahwa Munas mengusung kader dan kader itu berpotensi, maka perkataan itu menjadi dogmatika yang harus dilaksanakan, dan itulah yang mengakibatkan semua kader akan berjuang demi kejayaan partai. Dan saya bangga sekali di televisi seorang presiden diwawancarai umur 94 tahun, namanya Presiden Jimmy Carter. Baru-baru ini diwawancarai, lalu dia berbicara kepada si pewawancara, lalu dia bilang, apa yang Anda lakukan ketika menjadi presiden? Apa dia ngomongin? I always speak to our nation with truth. Wow. Saya selalu mempercakapkan dan berusaha kepada bangsa saya untuk berbicara kebenaran. Saya merinding. Karena memang kata-kata bijak saya pernah dengar. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Semakin bangsa itu maju, saya yakin kebenarannya semakin tinggi. Semakin bangsa itu kurang, maka pasti kebenarannya kurang. Lalu saya lihat pendapatan per kapita di statistik Humbang Hasudutan. Selama 4 tahun bagaimana? Coba baca. Saya hanya baca statistik. Lalu saya mulai berpikir, berarti ada masalah di sini. Hadirin yang berbahagia, teristimewa utusan DPD 1 yang memimpin musda ini, dan yang sementara lagi akan membuka musda keempat Partai Golkar Kabupaten Humbang Hasudutan. Bapak-bapak, sejarah Humbang Hasudutan ini luar biasa sebenarnya. Tercatat di dalam etalase perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa namanya? Tokoh itu adalah Raja Sisinga Mangaraja ke-12. Lalu saya coba membaca apa kelebihan tokoh ini. Tokoh kelahiran dari tanah kelahiran masyarakat Humbang. Saya waktu membaca saya merinding. Tokoh ini nggak mau menyerah. Ya, meskipun ada tekanan, meskipun ada masalah, meskipun ada iming-iming godaan, Raja Sisinga Mangaraja tetap pada suatu prinsip. Never give up. Tidak pernah mau menyerah. Dan ini yang harus kita punyai sebagai kader Partai Golkar. Karena itu, marilah kita memulai contoh bagi politisi di Indonesia. Saya berharap dari kabupaten ini contoh bagi Indonesia, meniru api perjuangan. Saya tidak gila dengan jabatan, tapi saya gila dengan pengabdian. Amin. Jabatan itu tidak ada apa-apanya.
Jikalau tidak dihentikan. Kita melihat banyak sekali orang menerima jabatan justru menjadi kerusakan bagi keluarga, bagi namanya, dan bagi nama Tuhan. Kita, kader Umbangas, adalah kader yang kesatria, politisi yang harus membawa obor perdamaian. Itu sebabnya saya tidak mengajak Bapak Ibu ketika mendengar adanya selentingan ini, bagaimana ketum, saya belum dengar dan saya belum lihat. Saya tidak mau Bapak Ibu di dalam anarkis. Karena perjuangan kita hari ini mungkin akan diteruskan dan dilihat. Dan sejarah mencatat ada orang yang berbicara menjadi titik awal bagi perubahan. Karena kabupaten ini butuh politik yang bisa membangun dan memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat dan bisa berkata tidak kepada ketidakbenaran, bisa berkata tidak kepada kepalsuan. Karena kita harus paham, kuasa pemerintah, kuasa rakyat, dan kuasa Tuhan. Maka di titik akhir dari perjuangan kepartian kita harus mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan oleh partai terhadap kerinduan Tuhan untuk mewujudkan sejahtera di bumi dan bahagia di sorga. Dari Umbangas akan terbit politik yang mencerahkan Jakarta. Ini dream saya. Dan seluruh pelosok Nusantara. Sebagai orang Batak di Umbangas sangat kental. Kita mendengar hatan Nabi Suksian Akka Okuta si jolo-jolo tubuh Sitarak sitata Natubu diambarura Molo manupak amat tadi bata saat tetes nampur pe angguluan. Kita masih memiliki harapan. Bapak Ibu tahu apa itu sitarak? Itu tanaman. Kalau menghadapi tanaman yang lain, bagaimanapun dia bisa keluar, naik ke atas, mengalahkan yang namanya semak belukar tadi. Apalagi kalau keyakinannya didasarkan kepada satu, walau menumpak amat tadi bata satetes nambur pe hanguluan. Kalau bahasa bijak yang saya dengar, ya, bahwa kalau apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Karena itu melalui kata sambutan ini, Ketua DPD yang diwakili dalam hal ini Bapak Victor Silain, Bapak Rikson Simarmata, Bapak Samsir dan rombongan, saya memberikan kata sambutan ini betul-betul di dalam kecintaan terhadap Partai Golkar, dan sampaikan kata sambutan saya ini kepada Ketua Umum dan semua anggota DPP Partai Golkar untuk bisa dijadikan bahan supaya sesungguhnya di dalam Pilkada Umbangas Sudutan ini kita berharap ada kesempatan sama yang dikatakan oleh Sini Sepuh. Bagaimana respon DPP? Kader sudah berbuat, kader berhak menagih.
Kiranya musda keempat ini akan memilih orang yang terbaik, dan saya berharap PK dan seluruh sekretaris di tengah urutan acara nanti, dan saya mempersilakan untuk DPD provinsi yang mewakili untuk membuka nanti musda keempat. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas. Semua dalam lemas nanti. Horas, horas, horas. Semua dengar atas yang tahu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kesempatan masukan yang kedua. Lanjut. Semangat. Demikian kata sambutan dari Bapak Horas. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesempatan dengan sehat walafiat kita bisa berkumpul pada hari ini di Hotel Martin ini untuk melaksanakan musda keempat Partai Golkar Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang saya hormati Bapak Ibu para bini sepuh ataupun sesepuh Partai Golkar Kabupaten Humbang Hasundutan. Mohon maaf Bapak Ibu kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Humbang Hasundutan, Bapak Ari Marbun, beserta seluruh para pengurus Partai Golkar Kabupaten Humbang Hasundutan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para anggota fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Ada saya lihat ini hadir Bapak Manaek, Bapak Maruluk, Pak Laston Sinaga, mungkin yang lain berhalangan, mudah-mudahan karena halangan baik. Yang saya hormati para pengurus kecamatan Partai Golkar Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang saya hormati para pimpinan organisasi yang mendirikan Partai Golkar. Saya tidak tahu apakah sudah ada di sini Kosgoro, Soksi, dan MKBR. Yang saya hormati para pimpinan yang didirikan Partai Golkar dan organisasi sayap, AMPI, AMPG, KPPG, AWK, dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati juga Bapak aparat dari keamanan yang turut hadir di dalam pelaksanaan musda ini. Begitu juga Bapak Ibu rekan-rekan insan pers, peserta musda, hadirin yang saya muliakan. Pertama, saya sampaikan bahwa PLT Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Ahmad Doli Kurnia Tanjung titip salam bagi kita semua karena beliau tidak bisa hadir karena kesibukan beliau ada tugas-tugas sebagai anggota DPR RI, sebagai Ketua Komisi 2 di DPR RI, sehingga beliau tidak bisa bersama kita pada hari ini. Adapun kami yang hadir dari DPD 1 Partai Golkar Sumatera Utara ikut bersama rombongan ditugaskan hadir pada saat ini. Ada Bapak Rikson Simarmata, Bapak Samsir Pohan,
Bapak James atau James Siregar, Bapak Sukri Daulay, ini dari MPG, ikut juga hadir Ibu Ainun dari KPPG Sumatera Utara. Hadirin yang saya muliakan, para peserta Musda Partai Golkar yang 4 Humbangan Sundutan. Musda adalah untuk menjawab serta mengevaluasi kinerja daripada Partai Golkar 5 tahun terakhir ini. Yang kedua, Musda ini juga adalah untuk memilih pemimpin yang baru setelah periodisasi ini, untuk menyusun program-program kerja 5 tahun ke depan sebagai landasan daripada titik tolak ukur kinerja daripada Bapak ini sepuh maupun Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Humbangan Sundutan. Kemarin kita pada saat rakerda atau rapat pleno diperluas di Kabupaten Humbangan Sundutan ini telah mengusulkan Provinsi Sumatera Utara. DPD Provinsi Sumatera Utara merekomendasikan tunggal dibawa ke Jakarta Bapak Insinyur Hari Marbun untuk menjadi calon bupati di Humbangan Sundutan. Itulah wewenang daripada Provinsi Sumatera Utara. Saya yakin dan percaya seperti yang dibilang Pak Hari Marbun tadi, bahwa ketulusan hati sebagai pemimpin ataupun sebagai ketua Golkar Kabupaten Humbangan Sundutan bisa menjawab semua ini. Saya yakin Pak Hari Marbun adalah ketua ataupun pejuang yang tangguh. Karena Pak Hari Marbun ini saya tahu adalah orang yang takwa kepada Tuhan. Kalau Pak Hari Marbun memang disuruh Tuhan menjadi pemimpin di Humbangan Sundutan ini, tidak ada yang bisa menghalangi. Kita harus sama-sama berjuang biar kita tahu jawabannya. Tapi kita tidak bisa pesimis, harus optimis. Apapun putusannya, itu harus bisa kita terima sebagai pemimpin yang setia dan sebagai pemimpin yang abadi dan juga sebagai pemimpin yang pintar dan handal. Saya yakin itu adalah dimiliki Bapak Insinyur Hari Marbun. Tadi Bapak Hari Marbun juga mengatakan bahwa kepemimpinan tanpa pengabdian itu adalah kosong. Artinya pengabdian bagi masyarakat bukan harus menjadi pemimpin atau menjadi bupati di Kabupaten Humbangan Sundutan ini. Tanpa pemimpin ataupun tanpa bupati di Humbangan Sundutan ini, kita harus tetap berbuat baik dan berpengabdian kepada masyarakat untuk mengabdikan diri kita agar kiranya Kabupaten Humbangan Sundutan ini semakin maju. Saya yakin kalau ini dibungkus Bapak Hari Marbun dengan doa, Tuhan akan berpihak kepada Bapak Hari Marbun. Semoga Tuhan mendengar semua apa yang telah kita serukan dan apa yang telah kita inginkan. Jadi saya tidak banyak mengatakan kepada kita semua. Yang perlu, apapun putusan yang kita terima, agar kita tetap solid sebagai kader Partai Golkar di Humbangan Sundutan ini. Demi kebesaran Partai Golkar, kita harus tetap solid.
Dan saya yakin ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kalau putusan itu putusan yang paling pahit, saya yakin ini akan menjadi pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Kalaupun, tapi kami dari provinsi sampai saat ini tetap masih berjuang. Agar kiranya Tuhan mendengar apa yang kita berjuang. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, perjuangan kita bersama, apapun hasilnya harus bisa kita terima. Jangan menjadi kader yang arogan, tapi jadilah kader yang menjadi sulit dan yang rendah hati. Jadi semoga musda kita kali ini dapat nanti melahirkan pemimpin-pemimpin yang tetap bisa memimpin partai Golkar ini. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan kepada di acara pembukaan musda keempat Partai Golkar Humbang Hasundutan ini. Sebelum kita membuka musda ini, mari dulu kita secara bersama-sama untuk menserukan yel Partai Golkar. Golkar Indonesia. Orang kuat. Golkar Indonesia. Indonesia. Golkar. Terima kasih. Dengan demikian maka musda Partai Golkar yang keempat ini akan kita buka. Mari kita bersama-sama buka. Pak Ari, Pak Rikson, Pak Samsir, James. Sudah keempat, Partai Golkar Kabupaten Humbang Hasundutan resmi kita buka. Demikian tadi pembukaan sambutan dan bimbingan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Bapak Victor Selain. Selanjutnya, mari kita berdiri, kita akan menyanyikan Mars. Jadi kita lanjutlah ya rapat paripurna pertama ya. Jadi kami undang Ketua DPD untuk di depan, Ketua, bersama Juan Xiaoping dan saya sendiri. Pegang udah lengkap ya. Duduk sakul. Ketua. Hadir. Sekretaris. Agar berdampingan duduknya dulu, berdampingan. Ini kita mau mengesahkan jadwal acara sama catip ini. Yang hadir saat ini 10 kecamatan hadir ya? Hadir. Ketua dengan sekretaris. Hadir. Jangan ramai kali hadir nggak? Tahu kita kemana itu? Hadir semua. Hadir. Duduk sakul tadi hadir. Paraginan. Silakan berdiri aja gitu. Berdiri dulu, duduk sakul. Siap. Paranginan. Siap. Jangan duduk sakul, jangan duduk. Lintong Nihuta. Hadir. Polu. Hadir. Bakti Raja. Hadir. Sijamapola. Hadir. Onam Ganjang. Hadir. Pakat. Hadir. Parliditan. Hadir. Tarabintang. Hadir. 10. Terus organisasi sayap IPG. APG. IPG. APG.
Iya, ada ya? Itu panitia diundang itu AMPI ya, nggak hadir. Organisasi ormas yang didirikan. Oh iya, KPPG? Berhalangan. Oke baik, silakan dulu. Ada yang mewakili KPPG? Ada. Diwakili. Oh, oke, makasih. Silakan dulu. Baik, terima kasih. Semua PK dan juga pemilih hak suara, karena jumlah peserta telah memenuhi quorum, maka saya sebagai pimpinan Musda sementara ya membuka untuk rapat paripurna pertama. Rapat paripurna pertama dengan ini saya nyatakan dibuka. Ada purna pertama, Ibu sudah tentunya ada di depan Bapak Ibu mengenai jadwal acara. Maka di situ ada yang namanya pengesahan jadwal acara. Dari jadwal acara ini, ya kita jam 12 memulai. Ya. Apakah ada tanggapan? Apakah dapat diterima jadwal acara yang telah disusun oleh SC di dalam rapat paripurna pertama ini? Silakan, ada yang memberikan tanggapan? Kami menerima. Bisa disahkan maksudnya? Bisa? Oke. Karena jadwal acara yang telah disajikan kepada peserta musda telah dapat diterima dan disahkan menjadi pengesahan jadwal acara, maka dengan ini jadwal acara sah. Kemudian kita akan berlanjut kepada pengesahan tata tertib halaman 7 sebagaimana yang di dalam buku panduan musda keempat kita ini. Bapak Ibu dapat melihat ada rancangan yang kita mau putuskan tentang rancangan pengesahan tata tertib di dalam bab 1 sampai bab selanjutnya. Oke, karena tidak ada tanggapan dan sudah dapat diterima, maka rancangan peraturan tata tertib ini sah menjadi tata tertib dalam musda keempat Kabupaten Umbang Asudutan. Dengan ketokan 1 palu, saya anggap pengesahan tata tertib sah diterima. Nama yang pertama Samsir Pohan, jabatan sebagai ketua pimpinan musda keempat golongan karya Kabupaten Umbang Asudutan. Yang kedua Bapak Parulian Simomora sebagai sekretaris. Kemudian PK saya menawarkan kepada Flor. Ada Siapa yang bisa jadi pimpinan musyawarah ini? 3 orang ya? 1 orang. Oh ya, 2 orang dari BPK dan 1 orang dari Ormas. Siapa? Sebutkan namanya, silakan berdiri dulu namanya. Paranginan? Silakan. Agustin Syanturi dari PK Paranginan sebagai anggota. Yang kedua PK Pakat Nahampun. Adis Nahampun ya? Ades ya? Ades Nahampun. Dan satu lagi dari organisasi sayap ada di sini. Apakah AMPG? Enggak mungkin ya? Langsung ketua AMPG. AMPG, Bapak Oman Tobing ya? Iya. Oke, jadi saya akan bacakan pimpinan musda keempat Partai Golongan Karya Kabupaten Umbang Asudutan tahun 2020
Yang pertama Samsir Pohan sebagai ketua. Yang kedua Bapak Parolian Simamora sebagai sekretaris. Yang ketiga Bapak Agustin Sianturi sebagai anggota. Yang keempat Bapak Hades Nahamput sebagai anggota. Yang kelima Bapak Toman Tobing sebagai anggota. Dengan ini ada rancangannya ya? Dengan ini memutuskan bahwa komposisi musda sebagaimana yang telah saya sebutkan menjadi sah sebagai pimpinan musda keempat Partai Golongan Karya. Dan saya akan bacakan sekali lagi ya. Yang keputusan musda keempat Partai Golongan Karya Kabupaten Humbang Asulutan tahun 2020 tentang komposisi dan personalia pimpinan musyawarah daerah keempat Partai Golkar Kabupaten Humbang Asulutan tahun 2020. 1. Samsir Pohan sebagai ketua. 2. Parolian Simamora sebagai sekretaris. 3. Agustin Sianturi sebagai anggota. 4. Hades Nahamput sebagai anggota. 5. Bapak Toman Tobing sah sebagai pimpinan musda keempat. Berarti setelah kita melihat di dalam rapat paripurna pertama ini, poin A, pengesahan jadwal acara sudah kita selesaikan, pengesahan tata tertib sudah sah diselesaikan, dan pemilihan pimpinan sidang musda keempat, maka rapat paripurna pertama dengan ini ditutup. Saya serahkan kembali kepada ST. Baik, jadi untuk nama-nama yang tadi dipilih agar maju ke depan, agar pimpinan sidang ini kami serahkan kepada yang 5 tadi, dari pimpinan sementara kepada pimpinan tetap. Samsir Pohan dari provinsi, saya sendiri, Paranginan, Pakat, Dengan ini saya pimpinan musda sementara menyerahkan kelanjutan untuk sidang berikutnya kepada pimpinan sidang musda keempat. Dengan ini saya serahkan tanda melanjutkan pimpinan sidang kepada Bapak Samsir Pohan mewakili komposisi personalia pimpinan sidang musda keempat. Kami terima palu sidang beserta berkas musyawarah daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Humbang Asulutan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan tata tertib musda. Terima kasih. Dengan mengharap rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang paripurna 2 musyawarah daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Humbang Asulutan kami buka. Bapak Ibu sekalian, tadi pada rapat paripurna pertama yang disampaikan oleh pimpinan sidang sementara, kita telah mengambil beberapa keputusan. Pertama, tentang jadwal acara yang sudah kita sepakati. Namun demikian, di draft yang kami terima, kami mohon agar waktunya menyesuaikan. Sepakat ya? Sepakat ya. Yang kedua, kita terikat dan harus turun patuh kepada tata tertib yang sudah sama-sama kita sahkan. Bapak Ibu sekalian, apakah sekarang 12:10 dan kami rasa kita semua belum ada yang lapar ya? Kita lanjutkan? Lanjut. Baik, agenda pertama laporan pertanggungjawaban DPD Partai Golkar Kabupaten Humbang Asulutan kepada Bapak Insinyur Hadi Marbun. Saya persilahkan mengambil tempat untuk menyampaikan laporan. Silahkan didampingi mungkin sekretaris bendahara atau sendiri, silahkan. Terima kasih.
sekretaris karena nggak bisa dipisahkan kayak suami istri sekretaris ketua. Ya, terima kasih untuk pimpinan sidang yang telah memberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPD Partai Golkar Kabupaten Humbang Asudutan, dan juga untuk seluruh peserta Musda keempat Partai Golkar Kabupaten Humbang Asudutan yang saya hormati. Dengan mengucap syukur dan puji kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kemurahan dan kehendak-Nya yang tak terhingga, DPD Partai Golkar Kabupaten Humbang Asudutan dapat berkenan melaksanakan musyawarah daerah keempat pada hari ini, tepatnya di Humbang Asudutan Dolo Sanggul tanggal 31 Agustus 2020. Maka melalui musda keempat ini kami memberikan laporan pertanggungjawaban tentang hal-hal yang telah kami kerjakan selama kepemimpinan kami di Kabupaten Humbang Asudutan ini sejak mulai dilantik di tahun 2016. Yang pertama, saya bersama pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Humbang Asudutan telah melakukan sejumlah hal dalam rangka mewujudkan visi dan misi Partai Golkar. Berkat dukungan seluruh pimpinan, pengurus, kader, dan para senior partai, sehingga amanah dan harapan tersebut telah dijalankan dengan baik secara bersama-sama. Lebih dari 2 tahun, dari tahun 2014 sampai 2016, telah terjadi dualisme kepengurusan Partai Golkar di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Humbang Asudutan mengalami pengaruh di dalam konsolidasi organisasi dan kaderisasi dan pembinaan partai, karena banyak juga yang tidak dapat terlaksana oleh karena keadaan dualisme tadi. Ibarat kapal yang telah oleng dihantam badai besar, Partai Golkar telah berhasil menyelamatkan kapal tersebut sehingga para penumpang bisa selamat sampai tujuan. Saat Bapak Erlangga Hartanto mendapat amanah menjadi Ketua Umum dalam Munaslup Partai Golkar 2017, yang menjadi salah satu agenda dan fokus pada saat itu bagi Partai Golkar adalah pemenangan pemilu 2019. Sebuah rentang waktu yang sangat pendek untuk perhelatan akbar pemilu presiden dan pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019. Sehingga dengan demikian untuk pertama kali sejak reformasi bahwa Partai Golkar telah berhasil meraih kemenangan pada Pilpres dengan mengusung dan mengantar Bapak Joko Widodo sebagai presiden dan Bapak Kiai Haji Maruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya Partai Golkar Kabupaten Humbang Asudutan ikut berperan mengantarkan Bapak Edi Ramayadi dan juga Bapak Musa Rajeksa sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Sumatera Utara, yang merupakan target daripada Partai Golkar.